Saat ini, pengajian komunitas Radio Islam Indonesia mengalami perpecahan internal yang membagi jamaah menjadi dua kubu. Pertama, kubu Jember, yaitu jamaah Jong berjalan bersama Ustadz Lukman Babduh di Jember. Kedua, kubu Asatizah, yaitu kubu mayoritas Ustadz. Kedua kubu ini tampak tidak akur. Terjadi saling bantah, saling sanggah, dan masing-masing pihak mengklaim bahwa kebenaran berada di kelompok mereka. Berikut ini adalah kesaksian dari sudut pandang kubu Jember. Mereka menyampaikan adanya bentuk penyikapan di lingkungan kubu Asatizah terhadap individu-individu yang dianggap tidak sejalan. Padahal, sebagian dari individu tersebut berstatus sebagai ustadz atau pengajar. Kondisi ini seakan menjadi bukti lapangan atas apa yang pernah kami sampaikan dalam video kami pada tahun ke-2023, bukan sekadar isapan jempol. Ada pola sistem hizbiyah yang berjalan tanpa disadari, di mana perbedaan sikap atau arah dianggap sebagai penyimpangan, lalu berujung pada penyikapan tertentu. Coba kita bayangkan bersama, jika sekelas ustadz atau pengajar saja tidak luput dari penyikapan seperti ini, bagaimana dengan jamaah biasa yang tidak memiliki kepentingan apapun? Bagaimana pula dengan seseorang yang mengikuti pengajian sunnah lain dan memang tidak bergabung dengan mereka yang tentu saja sudah dianggap keliru menurut sudut pandang mereka? Maka wajar jika muncul pertanyaan, apakah Anda dan keluarga benar-benar yakin ingin bersikap fanatik buta mengikuti pengajian dengan model seperti ini? Berikut audionya. Selamat mencermati. Contoh, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri. Beliau seorang ustadz asal Medan yang tinggal di Sangatta. Sepulang belajar dari Yaman tinggal di Sangatta, ya, di Kalimantan situ, mulai merintis pendidikan, kajian-kajian mulai hidup di sana bertahun-tahun, ya, sampai dengan izin Allah punya ma'had. Beliau merintis pondok pesantren. Beliau barakallahu fikum sebagai mudir ma'had dan orang penting dalam yayasannya. Akrab, nggak ada masalah, nggak ada fitnah waktu itu. Masuklah fitnah dimulai dengan adanya COVID-19. Ya. Di saat itu sudah mulai ramai penyikapan-penyikapan di berbagai daerah. Beliau pada awalnya yang tadinya sangat akrab, ya, dengan anak, akrab dengan Ustadz Alfian, juga sering kontak. Tiba-tiba lama nggak ada kontak, ya, nggak ada kontak sama sekali. Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah. Sampai sebagian teman, sebagian duat mengira beliau sudah bersama jumhur al-asatidzah. Disangka beliau sudah bersama, tidak lagi bersama ulama. Berjalan waktu, beliau mulai kontak dengan salah satu gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jaunah. Syekh Abbas, guru beliau ketika di Yaman. Ada kontak ketika Syekh Abbas akan datang ke Indonesia. Singkat cerita, Syekh Abbas menasehatin muridnya ini, yaitu Ustaz Syukri. Tafadhal, antum hadiri daurah Imam Al-Muzani, ya, nanti kita jumpa dan seterusnya. Ustaz Syukri sempat bingung nih, hadir daurah Al-Muzani, ya, di MMA. Wah, berat bagi beliau. Dan beliau sudah mengkhawatirkan konsekuensi yang akan datang, yang akan muncul. Tapi karena ini nasihat gurunya, dan tidak ada alasan kenapa saya tidak mau hadir. Daurah masyayikh datang, itu juga salafiyin, ma'had minhajul athar. Apa alasan tidak hadir? Di hari-hari terakhir, beliau tidak sempat mengikuti daurah duat, daurah khusus, ya. Beliau datang ke pelukan ini. Mulai di situ dijelaskan oleh masyayikh tentang fitnah ini, dan beliau mulai terbuka, mulai tahu. Subhanallah, belum pulang ke Sangatta sudah mulai ada ancaman-ancaman. Belum pulang ini, ancaman penyikapan. Benar, pulang mulailah ada penyikapan. Mulai ada hajar, pemboikotan. Sampai singkat cerita,
beliau tidak lagi diberi kesempatan mengajar. Ya, bukan sembarang ustadz, beliau yang merintis. Ya, beliau yang banyak berperan, disikapin dengan berbagai penyikapan, dikeluarkan dari grup atau diblokir dan seterusnya. Ustaz Syukri berusaha terus mengajak jam'ul kalimah. Ayo ya ikhwan, bersatu, ayo. Ya, tapi semua itu tidak digubris. Rupanya nampaknya ada yang mendesain sikap-sikap ikhwan ini. Ada yang mendesain. Singkat cerita, sampailah sudah upaya demi upaya tidak berhasil. Ketika di bulan November atau 15 Dzulqa'dah, tepatnya kurang lebih masehinya 29 November 2023, datang sejumlah asatidzah jumhur ke Ma'had Jember karena diutus oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan suatu amanah. Sebagian salafin senang, bersyukur, alhamdulillah, mungkin insya Allah bisa bersatu. Ya, nanti ini butuh kisah tersendiri, tapi karena itu Ustaz Syukri menyampaikan kepada ana bahwa gimana Ustaz, ana ingin mengajak teman-teman untuk jam'ul kalimah kembali. Bagus, ana ingin menulis surat ajakan secara terbuka agar ayo lupakan perpecahan ini, tinggalkan. Bagus, fadhal. Mulai beliau menulis. Bukannya surat ajakan itu disambut, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik, ayo kita duduk, ayo kita jumpa lagi. La. Yang terjadi sebaliknya. Keluarlah surat atas nama pengurus di sana, surat pemecatan atau pemberhentian beliau dari mudir Ma'had Ibnu Katsir di Sangatta, dan diberi waktu tidak lebih dari 30 hari untuk segera meninggalkan rumah pondok, rumah para mudarrisin. Diminta dalam waktu 30 hari untuk segera mengosongkan tempat itu. Ya subhanallah, permusuhan luar biasa. Beliau mencoba menulis surat kepada salah satu asatidzah kibar, asatidzah jumhur yang biasa punya akses ke Sangatta, yang sering dijadikan rujukan oleh ikhwan Sangatta untuk mengambil sikap. Dikirimlah oleh Ustaz Syukri surat, ya Ustaz, saya sudah mengajak teman-teman di situ untuk kembali bersatu, meninggalkan perpecahan, tapi mereka enggak mau. Justru keluarlah surat pemberhentian sebagaimana dilampirkan. Surat pemberhentian ini dan itu. Ternyata juga itu tidak digubris. Jadi memang kesimpulannya bahwa barang siapa yang mencocoki doktrin-doktrin mereka, maka itu adalah saudara kita, teman akrab kita, loyalis kita. Tapi apabila tidak mau menerima doktrin-doktrin, tidak mau menyikapi orang-orang yang disuruh untuk disikapi, maka dia adalah musuh kita. Diboikot, diusir, dikeluarkan dari grup WhatsApp ataukah yang lainnya, dipecat entah anaknya atau istrinya dan yang lainnya. Subhanallah, ini bukan pola tarbiyah salafiyah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, bahwa tariqat haula alladhina yusammuna indakum bil asatidzah, pola dan cara, metode atau manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut dengan asatidzah dalam menanamkan kebencian dan asabiyah dan permusuhan sama persis dengan caranya ikhwan muslimin. Syekh Abdul Ghani belum dengar kejadian Ustaz Syukri yang ini, belum. Disampaikan oleh sebagian asatidzah saudara-saudara kami di Barlingmas, hafizahumullahu jami'an, bahwa terjadi penyikapan kepada mereka
mulai bulan, kalau bulan Masehinya bertepatan dengan bulan November tahun 2022. Sebelum atau setelah Al-Muzani kedua? Sebelum, karena Al-Muzani kedua kapan? 2023, yaitu bulan apa? Agustus. Ini November 2022. Nah, berarti kurang lebih 10 bulan sebelum terjadinya daurah Imam Muzani yang kedua. 3 saudara kita asatidah di Barlingmas. Yang pertama Ustadz Ibrahim, yang kedua Ustadz Abdul Hakim, yang ketiga Ustadz Ana lihat dulu. Nah, yang pertama Ustadz Ibrahim, yang kedua Ustadz Abdul Hakim, dan yang ketiga Ustadz Muhammad. Pada bulan November dan awal Desember, di hari-hari yang tidak lama, ketiga ustadz tersebut dipanggil secara khusus oleh para asatidah di Ma'had Tahfidul Quran Al-Mansurah Cilacap. Dipanggil secara khusus pada pertemuan yang pertama. Mereka, pihak asatidah dari Ma'had tersebut, menanyakan baik kepada Ustadz Ibrahim maupun kepada Ustadz Abdul Hakim maupun kepada Ustadz Muhammad dengan pertanyaan yang sama, semakna, yakni bagaimana mauqif antum dalam fitnah ini? Apakah antum bersama asatidah ataukah antum mengikuti Ustadz Luqman Ba'abdu? Ketika di antara asatidah yang menjawab, saya bersama para ulama. Namun terus para asatidah dari Ma'had tersebut menjelaskan bagaimana kesalahan-kesalahan Ustadz Luqman menurut mereka. Jelas sekali hal ini menunjukkan bahwa asatidah tersebut benar-benar mereka menguji, memberikan imtihan, ujian. Kalau Anda sama dengan mauqif asatidah jumhur, maka akan terus bersama. Tapi kalau Anda tidak memiliki mauqif bersama asatidah jumhur, maka Anda akan akan diberhentikan. Ternyata kurang lebih selang 1 pekan dari pertemuan pertama tadi sebutkan oleh Ustadz Ibrahim, tepatnya pada awal Desember tahun 2022, beliau dipanggil lagi dan berjumpa dengan salah seorang ustadz yang bertugas di bagian personalia di Ma'had tersebut dan benar-benar diberhentikan dari Ma'had, diberhentikan dari posisinya sebagai pengajar. Ternyata 1 hari tidak berselang lama sebelum Ustadz Ibrahim tadi, Ustadz Abdul Hakim mengalami hal yang sama. Awalnya dipanggil dulu sama, kemudian ditanya mauqifnya bersama asatidah atau mengikuti Ustadz Luqman. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya dipanggil lagi bagian personalia, kemudian diberhentikan karena tidak memiliki mauqif yang sama dengan asatidah. Demikian pula Ustadz Muhammad Cilacap, sama, dipanggil, ditanya mauqifnya, ketika tidak menunjukkan mauqif bersama asatidah jumhur, namun ingin terus mengikuti bimbingan para ulama, dan di antara bimbingan para ulama tetap tidak menganggap Ustadz Luqman sebagai seorang yang telah keluar dari salafiyin,
Tetap para ulama menilai Ustaz Lukman adalah seorang salafiyin, seorang da'i salafiyin yang terus kita harus berta'awun dengan beliau. Ternyata disikapi dan dihentikan pula dari ma'had tersebut. Nah, ini terjadi pada bulan tadi November dan Desember tahun 2022. Kalau yang tadi dikatakan oleh salah satu channel majhul bahwa penyikapan itu terjadi setelah pemostingan kalam-kalam para ulama di daurah Imam Muzani yang kedua, salah. Mereka dusta kalau mengatakan penyikapan itu terjadinya setelah pemostingan kalam-kalam ulama di daurah Imam Muzani yang kedua. Walaupun untuk itu nanti akan ada pembahasan khusus. Apakah salah ikhwan yang memposting kalam-kalam para ulama tersebut, atau benar sesuai dengan bimbingan syariat? Insya Allah nanti ada pembahasan yang khusus. Kemudian ternyata ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, penyikapan kepada Ustaz Ibrahim tidak hanya pada beliau. Ternyata putranya beliau, anaknya beliau, yang bernama Nujaid, yang ketika itu belajar menjadi salah satu santri di pondok pesantren Nurul Iman, Ma'had Nurul Iman Al-Islami di Jalan Batu Raden Timur, Banyumas. Benar-benar dikeluarkan dengan surat resmi atas nama pondok tersebut. Disebutkan alasan-alasannya, disebutkan di sini bahwa berdasarkan karena alasan-alasan yang tidak terpenuhi, maka diberhentikanlah putranya Ustaz Ibrahim dari ma'had tersebut, yaitu bahwasanya harus ada kesamaan pemahaman terhadap visi misi pondok antara lembaga pendidikan dan orang tua wali. Yang kedua, adanya ta'awun di antara wali santri dan pengurus pondok. Yang ketiga, terjalinnya ta'awun dan keharmonisan di antara sesama wali santri. Yang keempat, adanya kesamaan cara pandang wali santri terhadap fitnah yang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Dan untuk poin keempat ini, Ustaz Ibrahim menyampaikan, menambahkan secara lisan, mereka mengatakan karena Anda, wahai Ustaz Ibrahim, karena Anda mengikuti Ustaz Lukman Ba'abdu. Disebutkan sorohah secara lisan. Ketika ditanya apakah karena urusan akhlak ana yang kurang baik, bukan. Betul-betul dikeluarkan dari ma'had karena dianggap tidak sesuai dengan mauqif siapa? Asatidzah jumhur. Kita tanyakan kepada mereka, apakah ini benar-benar penyikapan atau bukan? Penyikapan. Bukan hanya sang ayah yang diberhentikan sebagai pengajar, juga sang anak dikeluarkan dari ma'hadnya. Dan ini terjadi, barakallahu fikum, pada tanggal 28 Januari 2023 Masehi. Jadi setelah pada bulan Desembernya ayahnya dikeluarkan dari diberhentikan sebagai mudarisin di Ma'had Cilacap. Pada 28 Januarinya putranya beliau dikeluarkan dari Ma'had ini. Dan informasi dari teman-teman kami di asatidzah di Barlingmas bahwa Ma'had Nurul Iman di antara pembinanya adalah seorang ustadz atau mudaris yang ada di Ma'had Kalibagor.